kabarnya Anda itu semuanya? Apakah semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Baik, silakan disimpan terlebih dahulu hal-hal yang mengganggu konsentrasi Anda itu semuanya di dalam kelas ya. Ya, Bu. Oke, silakan ketua kelas dipimpin kelasnya terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Silakan didengarkan namanya ya. Wani, Putri, Ibu Bella, Sakina, Ibu Fauzia. Baik, semuanya hadir ya. Oke, anak ibu semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak ibu semuanya. Siapa yang menciptakan kita di muka bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan hewan dan tumbuhan? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Berarti anak ibu semua percaya akan adanya Allah? Sesuai sebelumnya, Allah telah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya. Jadi anak ibu, yang membedakan kita dengan makhluk lainnya yaitu kita manusia ini diberi akal dan pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sesuai dengan karena itu berguna untuk petunjuk hidup kita yang baik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini sesuai dengan materi kita yaitu tentang akidah Islam. Oke, anak-anak semuanya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, Ibu berharap anak-anak semua mampu menjelaskan pengertian, dalil, dan dasar akidah Islam ini. Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu akan membagi anak Ibu ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu ada Rani, Putri, dan Zia. Kelompok kedua itu ada Vela dan Sakina. Dan ada juga Putri yang sedang keluar ya. Selamat duduk berkelompok. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, Ibu akan menampilkan sebuah video. Oke, sebelumnya silakan ditonton video yang Ibu tayangkan ini dan disimpulkan nanti perwakilan dari kelompoknya ya.
video yang selanjutnya tadi. Mendengarkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kami dari tentang Nabi Ibrahim yang sedang mencari Tuhannya. Pada waktu malam gelap, beliau melihat sebuah bintang yang bersinar. Lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula, "Aku tidak suka kepada yang terbenam dan gelap." Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit yang bersinar cahayanya, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia demi Allah, "Sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, niscaya menjadilah aku dari kaum yang sesat." Baik, terima kasih kelompok pertama. Silakan kelompok kedua presentasikan hasil diskusi. Mempresentasikan kesimpulan videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang video yang sudah ditampilkan oleh Ibu tadi. Bahwasanya video tersebut berisi tentang kisah Nabi Ibrahim dalam pencarian Tuhannya. Pada saat beliau melihat bulan, beliau menganggap itu adalah Tuhannya. Namun pada saat bulan tersebut terbenam dan hilang, beliau kembali ragu karena dia tidak suka Tuhan itu hilang. Dan selanjutnya apabila beliau melihat matahari, begitu juga sama dengan kejadian bulan tadi. Pada saat matahari tersebut hilang, beliau menjadi ragu lagi terhadap kebenaran bahwa matahari tersebut adalah Tuhannya. Ini merupakan salah satu anugerah logika yang sangat hebat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, sehingga beliau dapat menolak bahwasanya bulan dan matahari itu adalah sebagai Tuhannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Tuhan sebenarnya. Nah, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, benar sekali. Video tersebut tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, yang mana Nabi Ibrahim melihat matahari yang terbit, lalu cahayanya sangat terang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku, Dia yang lebih besar dan cahayanya yang terang." Lalu dia terbenam dan menghilang. Lalu dia berkata, ia tidak suka dengan sesuatu yang terbenam dan menghilang. Pada malam harinya, Nabi kembali melihat bintang yang sangat bercahaya terang. Lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku," karena dia sangat percaya. Lalu tidak lama kemudian bintang itu hilang dan terbenam. Lalu ia berkata, "Aku tidak suka dengan sesuatu yang hilang dan terbenam." Selanjutnya Nabi melihat bulan yang terbit dan bercahaya. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Dan tidak lama kemudian bulan itu hilang dan terbenam. Lalu Nabi berkata, ia tidak suka dengan yang menghilang dan terbenam. Dan ia pun berkata, "Sungguh, jika aku tidak mendapat petunjuk, maka aku menjadi orang yang sesat." Oke, Anda Ibu. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian akidah. Oke, silakan. Kita masih duduk di dalam kelompok ya. Kelompok pertama, Ibu meminta anak Ibu mencari pengertian akidah. Yang kelompok kedua mencari yaitu tentang dalil dan dasar akidah. Silakan Ibu beri waktu
Seperti tadi belum ada. Ya, apakah sudah siap? Silakan kelompok pertama. Di situ saja ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 yaitu membahas tentang pengertian akidah. Jadi pengertian akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sehingga kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nabi dan hadis. Kelompok pertama, silakan diberi aplaus. Silakan kelompok kedua membahas tentang dalil dan dasar. Baik Bu, saya akan membacakan dalil tentang akidah Islam ini, itu terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan untuk dasar akidah Islam ini ada dua Bu, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Yang Terima kasih kepada kelompok kedua. Silakan diberi aplaus. Oke, kita bahas pengertian akidah. Silakan dilihat PPT ini ya. Pengertian akidah menurut bahasa itu adalah ikatan atau keyakinan. Sedangkan menurut istilah adalah urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa, ketenangan sehingga menjadi sebuah keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Selanjutnya, dalil-dalil akidah. Benar yang disampaikan oleh kelompok dua tadi. Dalil akidah ini salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan Rani baca artinya. Artinya, katakanlah Muhammad ialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah tanpa meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Empat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ya, benar sekali. Quran surah Al-Ikhlas ini mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Allah yang paling esa, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah tempat kita untuk meminta, mengadu segala sesuatu yang kita inginkan. Dan juga Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak seperti manusia yang mempunyai keturunan. Selanjutnya, dan tidak ada yang setara dengan Allah ini. Tidak ada manusia setara dengan Allah ataupun yang lainnya, tidak ada. Selanjutnya, kita membahas tentang dasar-dasar hukum akidah. Yang pertama itu Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi akidah Islam ini termuat di dalam kedua kalimat syahadat. Siapa yang tahu bunyi dua kalimat syahadat? Silakan, Pela. Pela tidak semangat. Ulang lagi, tidak terdengar sama teman-teman yang lain. Coba ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu ada di depan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ya, benar sekali. Dua kalimat syahadat ini termasuk ke dalam rukun iman
Silakan dikerjakan. Silakan disilang. Mana menurut Anda Ibu yang jawabannya yang benar? Walaupun kita duduk berkelompok, tidak ada yang mencol, kerjakan sendiri-sendiri. Apakah masih disediakan yang lain dulu? Sudah, Bu. Silakan perwakilannya untuk mengumpulkannya ke depan. Ya. Oke, Anda Ibu, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi ada pengertian akidah. Silakan disimak, Fauzia. Silakan disimak. Yang pertama itu ada pengertian secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, apa tadi Rani? Secara bahasa yaitu keyakinan Ya, benar. Secara bahasa itu artinya ikatan ataupun keyakinan, ataupun keyakinan. Yang kedua, pengertian akidah secara istilah. Apa tadi Fauzia? Urusan yang harus dibenarkan oleh hati Ya, benar. Yaitu urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman, kenyamanan, sehingga menjadi sebuah keyakinan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu dalil. Apa tadi dalilnya Putri? Dalil akidah. Apa tadi? Al-Ikhlas, Bu. Ayat berapa? Ayat 1-4. Ya, benar sekali. Dalil akidah yaitu salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Selanjutnya kita bahas dasar akidah. Apa tadi Sakinah dasar akidah? Al-Quran dan hadis, Bu. Ya, benar sekali. Tidak ada selain Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar-dasar hukum akidah. Ya. Apakah Anda Ibu sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Anda Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kita? Tidak ada. Ya. Untuk minggu depan, sebelum kita tutup, Ibu akan memberi tugas untuk minggu depan, yaitu silakan Anda Ibu masing-masing mencari contoh akidah yang baik dan contoh akidah yang buruk. Minimal 5 masing-masing contoh. Dibuat di buku PR. Masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas tugasnya? Jelas, Bu. Ya. Itu dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Untuk materi kita minggu depan silakan dibaca terkait materi tentang sifat-sifat Allah. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap anak-anak semuanya
Ibu tutup. Sekian. Assalamualaikum